Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Farel salam kenal, Vino salam kenal ya. Ibu namanya Ibu Dela. Ibu ngajar bukan di SD, di SMK. Ya, jadi di SMK itu ibu punya anak murid kan kelas 12, kelas 11. Mereka itu udah biasa ngajar coding. Kalau Vino atau Farel tahu coding itu apa sih? Sebenarnya yang buat aplikasi gitu. Buat aplikasi ya. Kalau Vino Ya buat aplikasi gitu juga. buat aplikasi. Oke. Kalau mikir tentang coding tadi kan aplikasi ya. Iya. Selain aplikasi ada yang lain nggak Biasanya buat game. Iya. untuk game? Iya untuk game. Untuk game. Pernah main game? Pernah Pernah. Main gamenya apa? Mobile Legends. Iya udah main Mobile Legends buat game. Keren. Terus kalau udah pernah belajar coding belum? Pernah dengar aja coding. Pernah ada belajar belum? Kalau misalnya nih Farel sama Vino belajar coding, kira-kira apa yang mau dipelajari? Bisa atau mau bikin game, bikin aplikasi kayak tadi, atau misalnya cuma bikin animasi atau yang lain? Bikin animasi sama bikin game. Bikin animasi. Emang tahu bikin animasi caranya gimana? Oh ada, pernah. Sih. Saya juga pernah sekali Di aplikasi apa ya, download. oh, aplikasi Vino. Kalau Vino sama Farel senang belajarnya kayak gimana? Misalnya metodenya, oh main sambil belajar, atau misalnya belajarnya pakai gambar, pakai video. Senang belajarnya kayak gimana? Yang belajar pakai video. Senang belajar pakai video. Pakai video. Tutorial gitu apa gimana? Tutorial. Tutorial. Oh. Kalau diajarin langsung gitu Agak kurang. agak kurang. Kenapa? Ya kayak ada buat dijelasin lebih gitu. Vinonya malu. Iya. Farelnya? Makanya juga paham kalau udah dipraktekin gitu, jadi lihat lewat video. Lewat video. Kan kalau di bimbing dikasih tahu. Enggak. Gitu. Tapi lebih senang pakai gambar sama video. Iya. Kalau belajar senangnya belajar sendiri atau bareng teman? Bareng temen. Bareng teman. Vino juga sama. Oke. Kalau nanti nih misalnya Farel sama Vino belajar coding, apa nih yang bikin semangat buat belajar coding? Belajar. Belajar bareng terus? Apa nanti kalau yang bikin sini gitu. Hah? Kalau aplikasinya udah jadi dimainin banyak orang. Oh gitu. Terkenal. Oh, oke. Bisa bikin sesuatu yang keren ya. Terkenal. Itu aja. Ada yang mau ditanyain ya ke Ibu? Makasih banyak ya waktunya Ibu, sudah segitu aja. Nanti Ibu izin ya videonya. Ini nanti Ibu upload di YouTube. Terus ada nama Farel sama nama vlog. Ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Lanjutin deh makan siangnya. Ya sudah. Makasih banyak ya sayang ya. Ya sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih waktunya udah meluangin waktu di sini. Saya mau diskusi ini nggak lama ya, 10 sampai 15 menit aja. Memang ini masih ide ya, masih konsep. Tapi
Tapi ternyata pas kemarin itu saya lempar, ternyata banyak yang minat. Apa sih idenya? Nah idenya itu kan kalian ini udah terbiasa nih ngajarin adik kelasnya kan, udah biasa lah ngajarin anak-anak SMK juga. Nah sekarang saya mau challenge lagi, karena kan sebenarnya sekolah itu kebermanfaatannya harus luas ya, nggak cuma di dalam sekolah tapi di luar sekolah juga gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini ngelatih kemampuan kalian berkomunikasi juga satu. Terus melatih kerjasama juga ya. Terus melatih juga kemampuan komputer kalian sendiri. Kenapa? Karena kalian semakin ahli, semakin paham, kalian akan mudah menjelaskan sama orang awam. Nah, kemarin itu saya punya konsep gimana caranya Nerakot ini turun ke SD. Kenapa SD yang dipilih gitu ya? Satu, materinya belum terlalu berat ya, jadi banyak yang masih belum paham juga kan kalau di SD. Kalau SMP mungkin udah banyak yang paham. Terus udah gitu juga mungkin sudah ada pembelajaran informatikanya. Jadi saya mau mulai di SD dulu. Kebetulan kemarin udah survei ke anak-anak SD-nya. Cukup variatif anak SD-nya. Ada yang sudah belajar coding, ada yang belum. Udah ada belajar. Roblox Studio. Oh, udah mulai ngoding gitu ngerti. Nah, itu Iya SD. SD. Nah, berarti kalau kita mau turun ke SD, menurut kalian nih sebagai pengurus Nerakot, apa aja sih yang perlu kita siapin? Yang pertama sih lebih ke ini cara kita bicara. Metode ya, metode Iya. penyampaian ya. Harus soft spoken lah. Soft spoken harus lebih berani nggak sih? Iya. Ini Bu, persiapan materinya Bu. Nah iya, persiapan materi. Nah, kalau untuk materi kamu punya ide nggak materinya mau apa? Yang Scratch. belajar scratch. Scratch ya. Nah, berarti kan terus apa lagi? Terus pendekatan juga metode. Metode penyampaian. Memang kalau ke SD berarti kan harus lebih pelan ya ngajarnya. Kalau kemarin kan kamu ketemu ke adik-adiknya mungkin udah langsung sat. Ya, Kalau anak SD kan lebih ini loh gitu, mulai pelan. bisa Bu. Itu soalnya kemarin tuh kalau ngajar cepat karena emang materinya kan banyak gitu. Iya. Jadi dipercepat. Kalau SD mah sadaya kita Bu nanti. Oke. Kemarin sih saya juga udah ngomong tuh ke kepala sekolahnya. Kebetulan ada kepala sekolah temen juga di SDIT Ambara. Nah, itu justru antusias. Kenapa? Karena kemarin itu kan menteri yang baru justru pengen masukin coding ke dalam SD kan. Iya. Padahal di SD sendiri sama SMP sebenarnya mereka kekurangan tenaga untuk Belajar apa? teknologi. Iya, Teknologi untuk gitu coding kan. sendiri tuh mereka kurang gitu. Jangan kan ngoding, nge-scan aja masih nanya gitu kan. Iya. Apalagi coding, dan mereka juga nggak ngerti kira-kira apa yang mau diajarin. Oke. Kalau jadi kemarin sih udah kepala sekolahnya welcome banget, dan ini mudah-mudahan jadi ya, bukan cuma konsep. Saya cuma bilang gini, saya nggak minta bayaran kalau dari Nerakot gitu, tapi paling nggak mudah-mudahan ya ada pengganti transport, jadi kalian istilahnya bensin itu diganti lah gitu sama sana. Nah, kemarin ngobrolnya sih paling kalau mau kan tujuannya adalah kalian ya, pengalaman kalian ngajar, pengalaman kalian berkomunikasi. Tadinya mau ke kalian aja, saya nggak mau, maksudnya saya hanya penghubung aja gitu, sama istilahnya evaluator aja di luar gitu. Ternyata mereka mintanya kalau bisa sih gurunya tetap terlibat, jadi saya tetap datang, tetap terlibat. Nah, kalau jadi konsep ini mau kita mulai nanti semester 2. Oh, susah. Atau tahun depan? Enggak. Kita di Semester tahun depan. depan 2025. Bener juga Tahun sih. depan tinggal Bener 2 juga, bulan lagi bener ke juga. depan. Kayaknya tahun depan 365 hari lagi. Tinggal sebulan lagi sih. Betul. Oke, kan saya tahu kalian mau UAS, tapi sepertinya nanti kita butuh diskusi lanjutan tentang silabus, tahu silabus nggak? Tahu. Gitu, Kayak- silabus ini. Kayak kurikulum. Iya, kurikulum itu. Iya, kayak kurikulum. Misalnya kita Kalau mau kayak gitu. ada 10 kali pertemuan. Misalnya pertemuan pertama mau
lebih lanjut tentang itu, dan sepertinya sih butuh waktu tambahan nanti, jadi ada tindak lanjut dari ini. Kalau dari kalian sendiri, menurut kalian gitu, konsep untuk turun ke SD ini gimana? Seru. Bagus bu, Bagus. seru kayaknya. Lagi butuh banget pengalaman buat anak. Lucu. Ya, lucu. Lagi butuh pengalaman buat anak kecil kan, nanti aku mau keluar negeri, jadi kayak ngurus anak gitu, dan itu harus punya banyak dokumentasi sama anak kecil. Oh, Jadi, iya? iya. Mau ikut atau au pair? Iya bener ibu. Jangan dong. Tahu, iya. Bahasa Jermannya dia dasar. Apa? Bahasa gitu. Ya ini nanti belajar sendiri. Iya. Good, mau au pair ya. Oh. Berarti butuh portofolio juga. Benar. Oke. Terus kayak kalau Saya juga pengen dapat portofolio juga bener. Iya. habis lanjut apa Pengalaman kayaknya juga. mau lanjut kuliah di sana juga, tapi ya Kuliah di Jerman murah banget. Satu catur bulan itu cuma 750.000. Iya itu murah banget. biaya Jauh hidupnya banget. mahal. Enggak, biaya hidup sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Cuma bedanya mereka tuh asuransi sama uang aja mahal. Udahlah, nanti kita ngomongin gitu ya. Iya, Bu, aja dulu. Bu, untuk SD kan ada 6 kelas tuh. Iya. Kita ngajarnya di kelas berapa, Bu? Kemarin rencananya di kelas 4 atau 5. Kenapa di kelas Lumayan. 4 atau 5? Karena kelas 6 itu kan udah mau akhir. Biasanya tuh mereka udah disiapin buat ujian, buat masuk SMP. Jadi kayaknya kalau kelas 6 nanti malah ribet gitu ya. Yang aman menurut saya, nggak terlalu bawah banget gitu, ya kelas 4 atau enggak kelas 5. Kemarin sih udah wawancara tuh sama anak-anak kecilnya. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Itu mereka udah ngerti coding itu Oh, buat udah banyak. game, coding itu buat bikin aplikasi gitu, tapi mereka hanya pahamnya Sebatas itu doang. sebatas itu doang. Terus motivasi belajar coding apa sih, kata saya gitu. Motivasi belajar coding kata mereka pengen terkenal, pengen gamenya dipakai sama banyak orang. Pengen mainin sama Windah gitu. Iya. Dia mainin sama gamers. Nah, itu Iya. satu anak sudah les di luar. Mantap. Les coding. Bisa ngajarin temennya itu dia. Kelas coding. Sekolahnya juga sudah punya lab komputer. Iya. Iya. Kemungkinan terbaiknya fasilitasnya bisa kita gunakan, tapi kalau misalnya fasilitasnya nggak bisa kita gunakan, backup plan-nya adalah kita ngajarin pakai tab. Jadi tabnya kan kita udah punya tab kan? Iya. Oh iya, Tab ada. kita sediain, mereka belajar lewat tab. Tapi mereka punya lab komputer sendiri. Ini nanti perlu dibicarain. Oke, konsepnya udah paham? Paham. Paham. Oke. Jadi nanti sambil rebahan gitu ya, kalau nggak ada tugas, mungkin banyak ya tugasnya ya kan? Banyak tugas. Ya kalau ada waktu luang, coba deh nanti cari-cari di YouTube gitu, mungkin pembelajaran kode ke SD itu seperti apa sih gitu ya. Terus coba cari metode mengajar ke SD itu seperti apa. Kalau kamu sendiri waktu SD ingatnya yang guru siapa ya yang paling dapat nih ngajarnya? Ada. Nah, coba di review, diingat-ingat, oh dulu tuh si bapak, si ibu ngajarnya tuh kayak gini. Nanti silahkan coba eksplorasi dulu masing-masing, ini kan pengurus ya. Iya. Eksplorasi dulu. Nanti mungkin minggu depan boleh nggak saya minta hasil dari eksplorasi kalian? Mau bentuknya format sudah jadi boleh, mau bentuknya cuma konsep juga nggak apa-apa, nanti kita coba diskusiin. Ya, Bisa, Bu. bisa ya. Bismillah ya. Mudah-mudahan ini satu jadi amal baik, ya, jadi amal baik. Yang kedua nambah juga pengalaman sama portofolio kalian ya. Paham? Paham, Bu. Kapan-kapan SMP, Bu? Nah iya, saya juga rencananya gitu, naik gitu dari kalau SD kamu udah bisa ngejelasin ke anak SD, baru kayak SMP. karena anak SMP kan harusnya lebih Paham. ngerti gitu. Anak SMP tuh lebih kayak takutnya ya ada yang ngetes. Iya. Oh. Ngerti nggak sih kalau kan suka ya, gue bisa nih tes aja gitu. Ya, Ada
ada dong, pasti Iya, ada anak iya. yang kayak gitu 1, 2. Nah kita coba cek ombak dulu nih di SD Oh, oke. ya. SD dulu, kalau SD aja mungkin nanti dari pengurus nanti bisa kandidat ke yang lain juga dapat pengalaman yang sama ya. Syukur-syukur kalau misalnya ada sekolah-sekolah lain yang bisa kita gini kan, misalnya nanti ternyata cocok gitu sama kalian jadi tutor ke rumah, dipanggil buat private kan juga. Amin. Iya, kedepannya kayak gitu. Tapi saya nggak ngejanjiin ya, itu kan tergantung Iya. gimana rezeki masing-masing aja. Ya, Siap. cukup. Ya, konsepnya seperti itu. Nanti insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya, Nak ya. Ya nanti lah saya kabarin mungkin di sekitar tanggal 28 hari Jumat. Atau misalnya nanti pas kalian selesai ujian kita coba ngobrol lagi sebentar. Yang penting itu aja ya, sambil rebahan, sambil cari-cari ya. Ya, Nanti Bu. kita diskusi tentang silabus apa aja sih yang harus tahu. Oke. Oke, sip. Iya. Ya, makasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, apa-apa. Silakan kembali lagi ke kelas saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Mudah-mudahan